Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Pratama Aldi dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjelaskan soal UTS, jawaban soal UTS mata kuliah Komunikasi Data Jaringan Komputer. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan proses komunikasi data. Nah, proses yang pertama itu pengguna atau user itu memiliki ide. Maksudnya si pengguna yang akan mengirimkan data ini memiliki ide, dia mau mengirimkan apa, mengirimkan pesan atau mengirimkan gambar, video atau suara atau yang lain-lain. Lalu yang kedua, pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Maksudnya itu misalkan saya ingin mengirimkan pesan lewat Gmail, kan saya harus mengetik lewat keyboard, atau bisa juga mengetik pesannya lewat touchscreen di HP. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemrosesan data oleh sumber data. Maksudnya itu pesan yang telah dimasukkan, yang sudah dikirim tadi, dimasukkan melalui perangkat masukan, kemudian diolah atau diproses oleh CPU atau sumber data lainnya. Lalu yang keempat itu, data disimpan sementara di dalam memori. Maksudnya pesan yang tadi yang sudah dikirim itu dimasukkan ke dalam memori dalam bentuk analog atau digital, serta dipecahkan ke dalam beberapa kelompok data yang disebut dengan paket. Lalu yang kelima, data dikirim ke transmitter. Maksudnya data yang telah dimasukkan tadi kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Kemudian data itu dikirim ke dalam bentuk sinyal melalui dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Lalu yang keenam itu adalah proses sinyal dikirim melalui media transmisi. Sinyal analog tadi yang sudah berbentuk sinyal analog tadi kemudian dikirim melalui media transmisi atau media komunikasi data. Lalu yang ketujuh, sinyal diterima oleh user yang dituju. Lalu yang kedelapan, hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Maksudnya misalkan sudah dikirim, nanti data yang dikirim itu akan ditampilkan melalui monitor komputer atau melalui layar HP, layar handphone. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, pesan yang tadi dikirim oleh user sudah diterima oleh user yang dituju. Lalu saya akan mengambil contoh mengirim pesan melalui Gmail. Contoh komunikasi data lainnya itu yang juga merupakan contoh komunikasi digital adalah surat elektronik atau yang biasa disebut Gmail. Pesan-pesan yang dikirimkan atau data-data berbentuk data lain seperti gambar, video atau musik melalui Gmail ini biasanya di encode dalam bentuk teks ASCII. Kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau suara. Itu jawaban nomor 1. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu perbedaan point to point dan point to multi point serta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, point to point itu maksudnya dari satu komputer dihubungkan ke satu komputer juga menggunakan wireless atau kabelan. Nah, sedangkan point to multi point itu satu komputer disambungkan melalui banyak komputer. Contohnya itu seperti warnet, karena banyak komputer itu menggunakan satu server. Lalu kelebihan point to point itu, yang pertama,
jaringannya lebih cepat karena itu memancarkan hanya kepada satu komputer saja, memancarkan sinyal ke satu komputer saja. Lalu yang kedua, maintenance-nya lebih mudah. Kekurangannya yaitu point to point ini harus mengeluarkan biaya yang besar karena hanya dapat digunakan ke satu komputer saja. Lalu yang kedua, hanya bisa diterapkan oleh jaringan wireless antar site saja. Lalu kelebihan point to multipoint yaitu hemat biaya karena satu komputer ini bisa sharing ke banyak komputer, lalu bisa diimplementasikan pada jaringan wifi. Kekurangan point to multipoint yaitu kurang cocok untuk kebutuhan jarak jauh, lalu bandwidth-nya akan terbagi-bagi karena banyak yang menggunakan. Yaitu jawaban soal nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu OSI memiliki 7 lapisan layar. Jelaskan 7 lapisan layar tersebut. Yang pertama ada physical layer. Nah, physical layer itu berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar paling dekat dengan hardware. Yang kedua itu ada data link layer. Data link layer ini merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi mengkoreksi kesalahan dan menentukan sebuah perangkat keras dapat beroperasi atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada network layer. Network layer ini fungsinya untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga setiap komputer dapat terhubung dari satu dengan komputer lainnya dalam satu jaringan. Lalu yang keempat itu transport layer. Transport layer ini memiliki tugas sebagai pengantar dan memecahkan data ke dalam paket data. Lalu yang kelima ada session layer. Session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam ada presentation layer. Fungsi utama presentation layer ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Lalu layer yang terakhir ini adalah application layer. Application layer ini memiliki fungsi menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, yaitu atau menampilkan display dari sebuah jaringan. Lalu soal nomor 4 itu pertanyaannya adalah perbedaan bandwidth dengan spektrum. Yang pertama, bandwidth ini digunakan untuk mentransfer sinyal data. Lalu sedangkan spektrum merupakan gelombang elektronik yang ada di bumi yang digolongkan dalam beberapa kelompok menurut panjang gelombang dan frekuensinya. Lalu soal yang kelima yaitu sebutkan protokol yang digunakan oleh jaringan WAN. Yang pertama ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM ini berfungsi sel relay informasi untuk beberapa layanan seperti voice, video, atau data. Jaringan ATM ini bersifat connection oriented. Yang kedua itu ada HDLC atau High Level Data Link Control, yaitu protokol yang bekerja pada data link layer, berfungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. Lalu yang ketiga ada PPP atau point to point. Point to point ini merupakan protokol pada link data link layer
yang dapat digunakan untuk komunikasi asinkronus serial maupun sinkronus serial. Lalu yang keempat ada X25. X25 ini merupakan protokol standar yang mendefinisikan hubungan antar sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Protokol ini melakukan suatu koneksi dengan membuat suatu sirkuit virtual, di mana suatu jalur khusus pada jaringan publik yang dipakai untuk komunikasi data antar protokol X25. Lalu yang kelima ada frame relay. Frame relay ini merupakan protokol untuk pengiriman data pada jaringan publik, adalah sebuah protokol one high performance yang beroperasi pada physical layer dan data link layer dari model referensi OSI. Lalu yang keenam ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. Ini merupakan suatu layanan digital yang berjalan melalui jaringan telepon ISDN juga protokol komunikasi data yang dapat membawa paket data baik dalam bentuk teks, gambar, suara, video, atau simultan. Lalu yang ketujuh ada Digital Subscriber Line atau yang disingkat DSL. DSL ini adalah teknologi yang menyediakan penghantar dan data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Yaitu jawaban UTS mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.